Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan kalkulus 3 ya untuk mata 4210, dan kita sudah masuk ke modul 11 dan berada lagi modul terakhir ya, modul 12, dan ini adalah masuk terkait dengan integral lipat 3. Nah, kalau di modul 9 sama 10 itu kan adalah integral lipat 2, kalau sekarang adalah integral lipat 3. Yang sebenarnya nggak jauh beda dengan integral lipat 2 ataupun dengan integral biasanya ya. Basicnya ada di integral tunggal. Nah, kemudian ini pengerjaannya sama seperti integral lipat 2 ya. Oke, soal langsung aja ke soal nomor 1. Nah, jadinya integral lipat 3 01, kemudian ini min 11, kemudian 12 daripada xy kuadrat dz dy dx. Nah, ya udah. Berarti ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara ya apa? Ya, ini kita kerjakan terlebih dahulu dong. Ya, karena ini berarti diintegralkan terhadap variabel z terlebih dahulu. Barulah nanti kita integralkan terhadap y. Oke, berarti ini jadinya integral 1/2 daripada xy kuadrat dz, maka jadinya adalah xy kuadrat z, kemudian dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1, sehingga jadinya adalah xy kuadrat kali dengan 2 dikurangkan dengan xy kuadrat dikalikan dengan 1. Berarti 2xy kuadrat kurang xy kuadrat hasilnya adalah xy kuadrat. So berarti bentuk ini akan setara dengan yang namanya 01 kemudian min 11 daripada xy kuadrat dy dx. So berarti apa? Ya, ini kita integralkan lagi terhadap variabel y berarti ya. Kita integralkan terhadap variabel y. Ya udah, kita pisah dulu. Berarti integral min 11 daripada xy kuadrat dy, maka jadinya adalah 1/3 xy pangkat 3 dengan batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Berarti jadinya 1/3 dikalikan dengan x kali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan 1/3 kali dengan x kali dengan min 1 pangkat 3. Berarti 1/3 x dikurang min 1/3 x. Jadinya berarti 2/3 x. Nah, berarti bentuk ini akan setara dengan yang namanya ya 01 2/3 x dx. Jadinya berarti 2/6. 2/6 ya, karena 2/3/2 atau 2/3 kemudian kita integralkan x-nya jadinya setengah x kuadrat. 2/3 kali setengah kan juga hasilnya adalah 2/6 alias 1/3. 1/3 x pangkat 2. Nah, kalau ini diturunkan hasilnya 2 kali 1/3 kan. Nah, dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0, jadinya berarti 1/3 kali 1 kuadrat dikurangkan dengan yang namanya 1/3 kali dengan 0 kuadrat, maka jawabannya adalah 1/3. Nah, 1/3 ini nilainya sama dengan jawaban yang D, yaitu adalah 2/6 ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, bentuk daripada ini, yang tadi di atas ini dapat diubah menjadi ini. Apakah benar? Oke. So, kita tahu bahwasanya kan ketika pengerjaan daripada si nomor 1 sendiri, kalau misalnya integral daripada 01, kemudian integral min 1 kemudian 12 daripada xy kuadrat dz, kemudian dy dx. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita kerjakan kan sebenarnya boleh dong kalau misalnya ini kita bikin jadinya integral 01 kemudian integral min 11. Ini xy kuadratnya di depan ini daripada integralnya sendiri. Nah, jadi xy kuadrat dikalikan dengan yang namanya integral daripada 12 daripada dz. Nah, kemudian baru dy dx. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dong berarti. Nah, untuk integral daripada yang ini gitu ya, integral daripada yang itu, daripada terhadap y, maka x-nya ini akan menjadi pengganggu kan sebenarnya, atau jadi koefisien. Maka sebenarnya bisa kita tulis sebenarnya seperti ini. 01 daripada x gitu ya. X kemudian dikalikan dengan yang namanya integral daripada y kuadrat, integralnya adalah
min 1 Y kuadrat daripada ya apa? Dikali dengan yang namanya integral. Nah, ini apa, diintegralin terhadap Y dong ya kan. Nah, atau tulisnya begini deh. Nah, kan begini ya, dikalikan dengan yang namanya ini, kemudian Y kuadrat ini berarti dikalikan dengan yang namanya integral 12 dz. Nah, kan gitu ya. Kemudian ini adalah dy, kemudian ini adalah dx. Nah, kurang lebih kan seperti ini kan. Nah, ini bentuknya tuh kurang lebih sama dengan ya integral ini diintegralkan terhadap x, ya kan. Ini kan berarti sama aja kayak kan perkaliannya, namanya perkalian itu kan berarti ini kan x dx kan. Ya, artinya kan berarti sama aja kayak x kali dx dikalikan dengan ini gitu. Jadinya integral 01 x dx. Nah, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan yang namanya integral daripada min 1 daripada y kuadrat dy. Kemudian barulah dikalikan dengan integral 12 dz. Nah, jadi bentuk ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Tapi dengan syarat bahwasanya apa? Yang ada di sini ini sebuah angka, bukan sebuah fungsi. Kalau sebuah fungsi, maka belum tentu hasilnya sama, karena tergantung sama variabelnya berapa nilainya, ya. Nah, nanti ini coba kita cek gitu ya, kita cek apakah hasilnya sama atau enggak ya. Jadi ingat ya, kalau ini adalah sebuah konstanta alias sebuah angka, maka bisa kita katakan integral atau variabel-variabel x, y, z yang ada di sini itu enggak saling bergantung ya. Karena kalau kita lihat ternyata ketika kita integralkan ini terhadap z, maka x sama y-nya bergantung nggak? Ternyata masih sama aja kan. Nah, terus kemudian juga, nah ini kan kenapa kok bisa x y kuadrat ya? Karena ketika kita kerjakan adalah variabel z-nya kan nggak ada nih, ya kan? Ketika kita integralkan terhadap variabel z ya berarti ya khusus z aja dong. Nah, kemudian di sini setelah ada hasilnya, di sini diintegralkan terhadap y aja. X-nya bisa kita keluarin karena dia sebagai koefisien. Nah, kemudian baru diintegralkan terhadap X. Nah, makanya kalau kita lihat, ya mereka semua saling independen, alias tidak tidak terikat satu sama lain, alias saling bebas. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwasanya hasil daripada yang ini nomor 1, kan katanya nomor 1 ini itu sama dengan bentuknya seperti ini. Coba kita cek ya. Oke, jadi ini untuk nomor 2 ya. Nah, kita buktikan. Berarti ini integral x dx jadinya adalah setengah x kuadrat dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan yang namanya sepertiga y pangkat 3 dengan batas atasnya 1, bawahnya min 1. Kemudian kita integralkan ini terhadap z dengan batas atasnya, berarti ini hasilnya z ya. Dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. So berarti ini sama aja kayak setengah dikalikan dengan 1 kuadrat kurang 0. Kemudian dikalikan dengan yang namanya sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang dengan sepertiga kali min 1 pangkat 3. Dikalikan dengan yang namanya 2 dikurang dengan 1. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya setengah, ya kan? Oke, setengah dikali dengan ini sepertiga dikurang min sepertiga alias sepertiga tambah sepertiga, 2/3. Ini 1. Maka 1 kali 2 itu adalah 2, per 2 kali 3 adalah 6. Alias jawabannya adalah 1/3. Dan ternyata terbukti kalau kita masukkan atau kita hitung jawabannya akan bernilai sama gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Jadi kalau emang kalian gak paham teoritisnya, kalian bisa buktikan dengan cara menghitung langsung sebenarnya gitu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 terkait dengan integral lipat 3 lagi. Oke, ini 0x, kemudian integral 1y, kemudian ini adalah dz, dy dx. Nah, tapi sebelum saya lanjut, dan ternyata pas saya cek kalau nggak salah, saya ingat saya tuh di nomor 4 itu sama kayak nomor 1 sama nomor 2. Jadi 1 sama 2 ini saling terkait.
Nah, bakal saya tampilin dulu untuk soal nomor 4-nya ya. Nah, oke, udah ya. Saya rapiin. Oke, jadi nomor 3 ini diminta bahwasanya kita integralkan. Nah, yaudah, berarti maka kita harus mengerjakan yang ini terlebih dahulu dong berarti. Oke. Berarti integral 1y dz berarti artinya ini kita integralkan terhadap z, jadinya berarti z dengan batas atasnya y batas bawahnya 1, berarti y dikurangkan dengan 1. Jadi ini 0,1 kemudian 0x gitu ya, daripada y kurang 1 dy dx. Nah, kemudian dilanjutkan lagi bahwasanya ini kita integralkan terhadap y dulu, ya kan? Oke, berarti integral 0x y kurang 1 dy, maka jadinya adalah setengah y kuadrat dikurang dengan y dengan batas atasnya x, batas bawahnya 0, maka jadinya adalah setengah kali dengan x kuadrat kurang dengan x dikurangkan dengan 0. Berarti hasilnya adalah setengah x kuadrat dikurangkan dengan x. Ya udah, berarti ini integral 0,1 setengah x kuadrat kurang dengan x dx. Dengan begitu jadinya 1/6 x pangkat 3 ya, karena kan setengah per 3. Oke, dikali dengan x pangkat 3 per setengah x kuadrat dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0, maka hasilnya adalah 1/6 dikalikan dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan setengah kali 1 pangkat 2 dikurangkan dengan 0 ya, karena ketika kita masukin 0 di sini pasti hasilnya 0. 1/6 kurang 1/2, 1/6 kurang 1/2. Berarti ini sama-sama per 6, and then berarti 1 kurang 3. Berarti hasilnya adalah min 2/6 alias min 1/3. Maka jawaban soal nomor 3 adalah yang C. Nah, lanjut ke nomor 4. Nah, jadi bentuk daripada yang ini gitu ya, ketika kita rubah, apakah berlaku sama dengan seperti di nomor 2? Tentu ini adalah suatu pernyataan yang bernilai salah. Bisa dibuktikan dengan cara kalian cek nih, ya kan? Nah, ini kenapa bisa beda? Oke. Kalau kita perhatikan nomor 3 ini jawabannya adalah angka. Nah, kalau kita jabarkan sesuai dengan seperti sebelumnya, misalnya integral daripada 0,1, terus kemudian integral 0x, kemudian integral 1y daripada dz, kemudian dy, kemudian dx, ya otomatis berarti kan bisa kita katakan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Integral 0,1, kemudian ini berarti kita anggap dia ada angka 1 di depan gitu ya. Dari ini integral 0x daripada 1 dikalikan dengan yang namanya integral 0y dz, kemudian ini baru dy dx. Kemudian lanjut lagi dong, berarti integral 0,1 daripada 1 dikalikan dengan yang namanya integral 0x daripada 1 dikalikan dengan yang namanya integral 0y dz. Kemudian ini dy, baru ini dx dong. Nah, ya dong. Nah, terus habis itu ketika kita lihat ternyata ini hasilnya apa? Fungsi. Kemudian ketika gitu ya, atau kalau misalnya dibikin jadinya apakah akan sama dengan yang namanya dx terus dikali dengan integral 0x dy gitu ya, 0x dy, kemudian lanjut lagi integral daripada 0y dz. Ya tentu jelas berbeda. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan bahwasanya bentuk daripada yang ini adalah sebuah fungsi. Ini pun juga sama. Berarti kalau misalnya kita sedangkan yang hasilnya berupa konstanta alias berupa angka, itu cuman ini. Ini hasilnya berupa angka. Nah, angka dikali dengan sebuah fungsi dikali dengan sebuah fungsi. Ini 1 ya harusnya ya. Kurang 1 kan ya. Sorry ini typo. Nah, tapi nggak ada masalah karena toh juga itu sama-sama angka. Tapi ya kalau namanya salah tetap salah.
Oke, jadi angka dikali dengan fungsi ya otomatis hasilnya berupa fungsi. Nggak mungkin dong cuman sebuah angka atau sebuah bilangan. Nah, terus dikalikan dengan sebuah fungsi lagi. Ya, maka hasilnya ini setara dengan apa? Ya, ini hasilnya adalah ya sebuah fungsi juga. Berarti apakah ini bernilai sama dengan yang sebelumnya? Ya, tentu berbeda. Tuh ya. Jadi ini nomor 4 ini soalnya typo ya. Harusnya sebenarnya adalah 01 0x kemudian 1y daripada ini gitu ya. dz dy dx itu sama dengan yang namanya integral 01 dx kali dengan integral x0 dy dikalikan dengan integral 1y dz. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Maka bisa kita pastikan bahwasannya apa? Hasilnya tidaklah sama. Alias berarti ini tidak sama dengan ya. Nah, jadi apa namanya? Maka dapat disimpulkan bahwasanya ini hasilnya tidak sama dengan. Jadi kalau dibilang sama dengan, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Seperti itu ya. Oke, jadi makanya seperti sebelumnya bahwasanya berarti ini lihat nih. Kalau misalnya batas-batasnya ini merupakan sebuah variabel, maka otomatis ya mereka tidak saling bebas. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tidak saling bebas? Ya karena ketika kita integralkan yang di belakang, itu akan mempengaruhi nilai yang ada di depannya. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita integralkan ini terhadap Z, maka nanti hasilnya ada dalam bentuk variabel Y. Nah, ketika kita masukkan ke sini dan integralkan terhadap Y dan kita masukkan dalam X, maka dia nanti akan jadi bentuk X. Beda sama di nomor sebelumnya. Kalau kita integralkan nanti hasilnya berupa angka. Atau minimal dia berupa variabel tapi enggak mempengaruhi bentuk asli awal di depannya. Kita bisa pecah di itu. Nah, jadi makanya ini tidaklah independen alias tidak saling bebas. Nah, karena tidak saling bebas, maka ketika kita pecah jadi jadi satu persatu, maka nilainya tidaklah sama ya. Oke. Ya, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 5 sampai nomor 8 ya. Oke. So nomor 5 sampai nomor 8 terkait dengan perhitungan daripada integral lipat 3 dengan batas daerah S gitu ya. Dari fungsi x kuadrat z pangkat 3 dv. Berarti ini menghitung volume ya berarti. Jika S adalah daerah yang dibatasi oleh Z sama dengan 1 tambah X kuadrat, N ditambahkan dengan Y kuadrat, kemudian Z sama dengan 1, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka, nomor 5 kita cek. Daerah S kalau digambarkan akan nampak sebagai berikut. So kita coba cek terlebih dahulu. Nah, so ini ada gambarnya dan kita disuruh ngecek apakah ini gambarnya benar atau enggak gitu ya. Jadi nomor 5 apakah benar gambarnya? Nah, ini gambarnya jelas bernilai salah. Kenapa kok bisa tahu? Karena gini. Kita tahu bahwasanya untuk gambar daripada si ini gitu ya. Kalau ini itu adalah sebuah lingkaran polos. Tapi karena kalau kita gambar dalam bentuk 3 dimensi, maka dia akan membentuk silinder. Gitu ya, karena kan X tambah Y kuadrat tambah sama dengan 1. Kalau ini kita bikin dalam sumbu XY alias dalam 2 dimensi kan bentuknya lingkaran. Nah, and then kita bikin itu dalam bentuk 3D. Maka akan ada perpanjangan Z yang jauh tak hingga. Nah, maka ya ini ketuker. Jadi yang benar itu atau mungkin gambarnya tuh begini. Ini saya kopas dulu aja. Jadi intinya, jadi sebenarnya yang benar tuh adalah ini tuh. Yang bawah itu adalah X kuadrat Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau misalnya Z sama dengan X kuadrat Y kuadrat tambah 1, kita tahu bahwasannya kan X kuadrat Y kuadrat tambah 1 ini kan berarti akan ada perpotongan sama sumbu Z ya berarti ya. So berarti kita cari nih. Nah, kalau misalnya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 1, maka ketika
Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, atau berarti ini ketika X-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya sama dengan 1. So, udah sesuai dong ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ketika X-nya 0, kemudian Z-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya gimana? Nilai Y-nya itu adalah kan berarti 0 sama dengan 0 tambah Y kuadrat tambah 1. Ya berarti Y-nya tidak akan terpenuhi. Tidak ada nih. Alias berarti tidak berpotongan terhadap sumbu Y. Begitu juga ketika Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0, maka X-nya juga tidak akan terpenuhi. Karena apa? Karena X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, ya nggak bakal mungkin ada dong. Masa hasil kuadrat hasilnya negatif kan? Nah, berarti berarti ya dia akan membentuk sebuah kurva kalau kita masukin ini ya, jadi sebuah kurva kuadrat tapi ada hubungannya dengan sumbu Z. Nah, perpotongannya. Jadi ya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 itu adalah gambar daripada yang atas ini. Nah, kemudian ada Z sama dengan 1. Nah, Z sama dengan 1 ini lupa digambar. Jadi Z sama dengan 1 itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ini kan ada sama dengan 1 ya. Nah, begini loh. Set. Nah, ini kemudian ibarat kata tuh ini perpanjangan lah, panjang banget lah gitu ya. Set. Ini ke belakang gitu. Nah, ini set, ini ke belakang, ini ke belakang. Nah, begini jatuhnya ya. Jadi atau kalau emang kalian mau lihat gambar versi bagusnya, kalian bisa cek ini. Nah, gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau kita gunakan software atau kita gunakan bantuan aplikasi. Nah, jadi untuk yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 tuh gambarnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, begini. Kemudian ketika kalau untuk yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan Z itu adalah yang begini gambarnya. Kemudian Z sama dengan 1 ini gambarnya adalah seperti ini. Nah, ketika digabung, maka gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi inilah batasnya ya, ada batasnya tuh ya. Oke, so berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ini adalah gambar yang bernilai salah ya. Gambar benernya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk nomor 5 kalau misalnya mau lebih dispesifikin lagi kali ya. Jadi gambarnya tuh gimana sih? Gambarnya tuh sebenarnya begini. Bisa kita katakan ini sebenarnya masih sebuah tabung. Oke, jadi ini masih sebuah tabung sebenarnya. Oke. Cuman ini saya bikinnya tampak kayak atas aja deh ya, biar kebayang gitu. Nah, kemudian, nah ini yang di bagian Z sama dengan 1 lah ibarat kata tuh ya. Ini bagian bawahnya. Jadi ini bagian ijo-ijonya nih. Ini bagian ijonya dipotong oleh yang ijo gitu ya. Oke, ini adalah potong yang ijonya. Kemudian kalau ini saya gambar ini dalam bentuk yang warna ungu, berarti ada di sini nih. Dia kayak di dalam. Nah, kemudian ini kalau digambar dengan warna orange, maka gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, set seperti ini. Nah, ini karena perpotongannya akibat ini mungkin ini termasuk ke sini kali ya. Nah, cuman karena berhubung kita tahu bahwasanya ini adalah sebuah tabung yang kemudian di dalamnya tuh kayak ibarat setengah bola, maka daerahnya adalah yang di bagian dalamnya lagi tuh. Yang di bagian dalamnya yang ibarat kata tuh bagian yang sisa daripada pengurangan, sisa daripada pengurangannya. Alias tuh yang di bagian sinilah mungkin kalau bisa kita bilang ya. Nah, oke. Jadi kayak di bagian sininya loh. Tuh. Ya, yang di bagian sininya. Jadi kalau kita ibarat suruh menghitung volume tuh ini volumenya adalah volume arsir itu sama dengan volume tabung dikurangkan dengan volume yang kurang lebih mirip bentuknya setengah bola gitu. Ya, jadi bisa kebayang ya kalau misalnya digambar tuh kurang lebih seperti apa. Oke, nah atau mungkin boleh kalian lihat lagi. Jadi ini tadi gambar grafiknya mungkin saya ganti warna aja deh. Nah, kalau ini kan dipotong tuh. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Ya,
Bisa kebayang ya, gambarnya kurang lebih seperti apa. Nah, tinggal kalian kalau emang misalnya mau pakai daripada si GeoGebra, tinggal kalian ketik aja persamaan yang ada di sini, nanti akan otomatis tergenerate daripada gambar grafiknya ya. Nah, takutnya kalau saya gambar 3D itu takutnya malah gambarnya kayak nggak kebayang gitu loh gambarnya seperti apa. Karena definisi gambar manual itu kalau gambar manualnya agak jelek atau mungkin nggak bisa mempresentasikan gambar, malah nanti jadi bingung gitu. Oke, so nomor 5 jawabannya A. Nah, lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6, penampang benda ini kalau direpresentasikan atau di apa sih namanya? Kalau diproyeksikan terhadap bidang YZ. Bidang YZ itu berarti bidang yang vertikal begini. Nah, gambar ini atau yang ini kalau kita bikin dalam bentuk vertikal gitu ya. Maka apa? Ya udah jelas banget bahwasanya kan tadi kan kita punya gambar sebenarnya kalau kita lihat dari depan itu gambarnya kan adalah sebuah segi 4 sebenarnya ya. Dengan di sini Z-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kan ini kepotong gitu ya. Ini Z sama dengan 1. Kemudian ini warna yang oranye ya, berarti yang si bagian kurvanya itu adalah gambar yang begini. Nah, ini adalah titik putus-putus ya, artinya berarti ini di dalam. Nah, kemudian untuk si siapa nih? Sorry. Wait. Oke, ini sorry ya, ini ketuker ya gambarnya ya. Yang di dalam itu adalah yang bagian ini ya. Ini udah sesuai gambarnya. Oke, jadi gambarnya tuh begini. Kemudian yang di luar itu yang warnanya adalah yang ini nih. Ini adalah gambar daripada si tabungnya ya. Oke, ini dari gambar si tabungnya itu sendiri. Berarti luas yang di ars itu yang mana? Yang daripada yang dari nomor yang ditanya ini. Nah, yang di bagian sini tuh ya. Jadi jawabannya adalah Yapsiang B. Nah, atau mungkin kalian bisa lihat lagi, mungkin saya tampilkan lagi daripada si GeoGebra-nya. Nah, oke, ini kalau saya putar, nah mungkin ini kan YZ ya, berarti YZ itu, nah saya lihatnya begini. Kemudian nah kan begini, benar nggak? Nah, oke, so berarti saya anggap, nah kurang lebih seperti ini, anggap aja dia lurus, cuman yang penting anggap aja si X ini udah pas banget di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah begini, kalau kalian perhatikan apa ya, di bagian sini sebenarnya ya, di bagian sini nih sebenarnya yang diminta. Nah, arsirannya tuh yang tadi warna ini adalah gambar grafik yang tadi si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 gitu ya, alias yang oranye kalau kita gambar. Atau mungkin saya ini aja deh, saya screenshot aja. Jadi biar kebayang aja gambarnya kurang lebih seperti apa tanpa perlu ribet-ribet ya. Oke, jadi nomor 5 ini mungkin bisa kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang warna oranye itu adalah yang ini nih, alias yang warna hijau ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini adalah yang warna ungu. Nah, ini adalah yang warna ungu. Kemudian ini bawahnya itu adalah yang warna biru alias yang si Z sama dengan 1 nih. Nah, ini Z sama dengan 1. Nah, jadi yang warna pink ini itu adalah daerah yang warna sini nih. Nah, jadi sesuai ya, gambar dengan apa yang ada di sini dengan yang ada di sini tuh sama dengan apa yang ada di sini ya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah B. Dan nomor 7, nah ini kalau kita proyeksikan terhadap bidang XY, nah kalau ini kita lihat dari atas, maka apa? Berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Lingkarannya adalah apa? Ya, bentuk lingkarannya adalah ini X ini Y berarti ya. Maka jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu adalah jari-jari yang lingkarannya jari-jarinya 1. Nah, 1 ini min 1 ini min 1. Nah, begini gambarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak mungkin ini warna ungu gitu ya, karena kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 nih. Kemudian kalau untuk yang oranye gimana? Ya kalau oranye kalau kita bikin ini ya atasnya dia tetap lingkaran juga gitu. Oke, kemudian warna hijaunya
ya warna hijaunya juga tetap dia kalau dari atas gitu kan, karena kan ini kan daerahnya adalah yang warna ini ya, yang warna orange ini, yang warna pink itu ya ada di bagian sini. Nah, ya udah, berarti ya benar dong gambarnya seperti ini dengan jari-jarinya sebesar 1 gitu. Ini 1, ini 1, ini min 1, ini min 1. Dan kita tahu bahwasanya dengan R-nya 1 dan tetanya berapa? Ya 2pi alias 360 derajat ya. Jadi gambar ini bernilai benar. Ya, proyeksi S terhadap bidang XY di sini gambarnya adalah bernilai benar. Nah, kemudian untuk mencari volume yang ada di sini nih alias atau mungkin luas gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya aplikasi integral itu untuk menghitung luas ataupun menghitung volume, ya kan? Nah, untuk nomor 8 ya sebenarnya nggak jauh beda dengan integral lipat 2 ya, dimana integral dengan batas daerahnya apa? Nah, kalau di lipat 2 kan D. Kalau di sini kan dimisalkan S misalnya. Daripada fungsinya itu sendiri alias x y z x kuadrat y, z pangkat 3 dengan dv, maka ini setara dengan apa? Nah, kita lihat nih. Kita dapat simpulkan nggak daerahnya seperti apa? Untuk x-nya gimana? Untuk y-nya gimana? Untuk z-nya seperti apa? Nah, cuman karena berhubung di sini yang sudah jelas bahwasannya gitu ya. Bahwasannya ini dibatasi oleh untuk, berarti di sini kita tahu ya bahwasanya kalau di bagian luar ini atau di bagian kita refleksikan terhadap pada bidang x y sendiri, kita proyeksikan S-nya, maka dia berbentuk lingkaran. Nah, oke, so berarti ini kita harus cari terlebih dahulu ya. Oke, so untuk nomor 7, yang dari nomor 7 kita memperoleh informasi apa di sini? Ya, R-nya itu kalau nggak paling gede 1, pasti lebih kecil sama dengan paling kecilnya 0. Dan untuk tetanya apa? Ya, tetanya adalah 2pi, kemudian paling kecil adalah nggak punya sudut sama sekali kan gitu. Nah, tapi karena berhubung ya kan, karena otomatis kan berarti ini ada koordinat polar ya kan, karena ini nggak mungkin dibikin dalam bentuk yang sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya kalau kita bikin X sama Y. Cuman kalau kita dalam bentuk koordinat kartesius, maka untuk X sama Y-nya ini yang kita nggak bisa tentukan sebenarnya. Bisa nggak? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau misalnya kita bikin berarti X-nya di sini itu lebih kecil sama dengan 1, dan X-nya tuh lebih besar sama dengan min 1, yang dimana untuk Y-nya, dan ingat karena ini diperoleh daripada si yang warna ungu ya kan, dari yang warna ungu. Kalau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 kurang Y kuadrat, berarti X-nya adalah plus minus akar kuadrat kurang akar kuadrat daripada 1 kurang Y kuadrat. Atau begitu juga untuk Y-nya. Maka bisa kita katakan untuk yang bagian atas tok gitu ya, bagian atasnya doang, maka ini bisa kita definisikan sebagai yang namanya Y sama dengan akar kuadrat 1 kurang X kuadrat. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah versi minusnya, alias Y sama dengan minus daripada akar kuadrat 1 kurang X kuadrat. Nah, itu untuk si batas Y-nya nih. Nah, Y lebih kecil sama dengan akar kuadrat 1 kurang X kuadrat, terus lebih kecil daripada min daripada akar kuadrat 1 kurang dengan X kuadrat. Nah, bagaimana dengan Z-nya? Nah, Z-nya bisa kita lihat dari nomor 6. Z-nya itu ternyata paling kecil sama dengan 1. Ya kan? Nah, tapi kita tahu bahwasannya ini untuk warna ini diperoleh karena apa? Karena kita punya yang namanya yang warna orange alias si yang gambar ini nih, yang kayak setengah bola yang akibat daripada si ini, yaitu siapa? Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 1 berarti. Ya, tambah 1. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan 1. Nah, berarti di sini kita bisa jawab bahwasanya ini bisa kita pecah gitu ya. Dengan cara apa? Ya, ini integral daripada ini koordinat polar alias R, kita punya radius misalnya boleh, atau R daripada yang namanya apa? Ya, integral integral ini daripada integral dengan batas bawahnya adalah 0, batas bawahnya 1,
terus atasnya adalah ini kan, X kuadrat tambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 1. Nah, ya kan? Dari apa? XY kuadrat Z pangkat 3, dan ini kita integralkan terhadap DZ. Nah, yang ini kita integralkan terhadap luas kan, berarti jatuhnya yaitu adalah DA. Nah, kemudian ya udah, barulah ini begini, kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, jadi mana nih jawabannya, ada nggak? Nah, ternyata jawabannya nggak ada. Nah, entah mungkin ini saya salah konsep atau mungkin saya salah baca. Harusnya ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Nah, oke. Kalau misalnya kita berandaikan bahwasanya Z-nya sama dengan, misalnya Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ya maka make sense gitu kan. Tapi masalahnya di sini kita tahu bahwasanya apa? Daerah yang dibatasi oleh ini itu disebabkan oleh yang namanya si Z sama dengan ini, terus kemudian dikurangin dengan 1 gitu ya. Nah, jadi I think gitu ya, menurut saya ini jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi emang nomor 8 ini jawabannya nggak ada ya. Oke, jadi kalau misalnya ini soalnya gini, pas saya cek juga di contoh soal yang dikasih ya, itu atasnya itu ya ini daripada si ini. Kemudian batas bawahnya ya sesuai dengan yang di bawahnya ini. Kalau di sini 0 ya berarti masuknya 0. Tapi kalau di sini 1 ya berarti di sini masukin 1. Atau mungkin kalau misalnya anggap aja bentukannya karena akibat begini gitu misalnya. Ya, misalnya begini. Berarti kan atas kurang bawah tuh. Nah, atasnya ini apa, terus bawahnya itu apa, ya. Oke. Jadi nomor 8 ini jawabannya nggak ada, dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan nanti kalau kita integralkan, yang pertama terhadap Z, kemudian yang kedua adalah terhadap yang namanya koordinat polar ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 9 sampai nomor 11. Oke. Jadi diketahui bahwasanya diketahui integral lipat 3 dengan daerah S daripada Y kekalikan dengan dV, dengan S-nya adalah daerah atau benda yang dibatasi oleh 2X tambah Z kemudian sama dengan 2. Nah, oke. Jadi untuk 2X tambah Z sama dengan 2 itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar daripada 2X tambah Z sama dengan 2. Nah, kalau digambar manual, cara nyarinya gimana sih? Nah, jadi otomatis kan di sini kita tahu bahwasanya ketika X-nya 0, maka nilai Z-nya sama dengan berapa? 2 dong. Ya kan, karena 2 kali 0 tambah Z berarti Z sama dengan 2. Nah, tapi ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, berarti ketika X-nya 0, nah ini kan Y-nya nggak ada nih. Nah, jadi Y-nya tetap 0 juga. Jadi bisa kita katakan ini adalah 0,0,2, ini 1,0,0. Nah, ini kalau kita kasih adalah titik A, ini adalah titik B, maka titik A itu adalah yang di sini. 0,0,2 ini adalah titik A-nya, dan ini adalah titik B-nya. Nah, kemudian ini akan apa namanya, kan berarti miring nih, gambar aslinya tuh miring ya. Gambar aslinya tuh miring nih. Miring seperti ini. Nah, maka dia akan terus-terusan dengan nilai Y yang konstan gitu ya. Jadi kalau digambar tuh ya gambarnya nanti akan kurang lebih tuh ini, terus kemudian begini lagi gitu ya, kemudian begini lagi, kemudian begini lagi, kemudian begini lagi sehingga menghasilkan apa namanya, wilayah yang kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi gambarnya tuh apa namanya, dia miring, papan miring lah ibarat kata tuh, papan miring ya. Nah, kemudian kita punya informasi lagi bahwasanya tuh X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 nih. Jadi dari daerah yang ada di sini, kalau kita bikin X sama dengan 0, maka mana daerahnya? Nah, X sama dengan 0 tuh berarti kan X-nya 0 nih. X-nya 0 nih. Berarti gambarnya itu adalah kurang lebih seperti ini. Gitu ya. X sama dengan 0 berarti begini ya. Nah, oke, wait, gimana ya enaknya bacanya? Set. Nah, X-nya 0 kan berarti Z-nya boleh beberapa aja dong. Yang penting ketika dimasukin atau digambar X-nya itu sama dengan 0. Oke. Set. Kemudian lanjut lagi. Y-nya sama dengan 2.
Nah, kalau Y-nya sama dengan 2, berarti mana yang Y sama dengan 2? Nah, ini kan Y-nya 2 di sini nih. Nah, ini kalau digambar emang agak sedikit ribet sih. Nah, mungkin biar kalian bisa kebayang. Wait bentar ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat daripada gambar yang tadi, maka ya sebenarnya oke, sorry. Ini apa namanya? Untuk si ada yang ketinggalan apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, karena kalau nggak dimasukin tadi Y sama dengan 0, maka kalau kalian lihat ya nggak ada benda yang terbentuk. Malah jadinya infinite kan. Nah, dengan Y sama dengan 0, kita sudah punya informasi bahwasanya ya apa nih? Ya, kalau kita bikin dia dalam sebuah bentuk 3 dimensi atau bangun ruang, dia membentuk sebuah prisma. Ya, prisma dengan atau kalau kita bisa lihat ini adalah sebuah papan gitu ya, papan ya apa namanya yang kayak ada namanya gitu tuh. Nah, jadi oke, so berarti ini saya gambar 3D-nya dalam bentuk bangun ruang aja kali ya. Oke. Jadi gambar yang dimaksud daripada ini adalah gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Set. Oke, wait, tar dulu. Begini. Kemudian begini. Nah, kemudian ini begini. Gitu ya. Kemudian set. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang dimana gitu ya, yang dimana di bagian sebelah kiri ini disebabkan oleh yang namanya oke, yang bagian sebelah kiri nih, yang bagian kiri ini disebabkan oleh Y sama dengan 0, ya kan? Kemudian dari sini ke sini tuh disebabkan oleh Y sama dengan 2. Kemudian otomatis yang di bagian sini, yang di bagian sini nih, yang di bagian sininya ini disebabkan oleh yang namanya atau yang bagian sini tuh disebabkan oleh yang namanya si 2x 2x tambah Z sama dengan 2. Kemudian kalau misalnya kita kerjakan lagi bahwasanya apa tuh? Ya bagian bawahnya, bagian yang bawahnya itu tuh yang bagian di sini nih. Bagian yang sini nih. Set. Bagian bawah sini itu disebabkan oleh yang namanya Z sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian untuk yang di bagian belakangnya juga sama nih, belum dikerjain juga, belum disebutin juga dari sini ke sini nih. Yang bagian belakangnya ini disebabkan oleh yang namanya X sama dengan atau wait dulu. Kalau digambar berarti iya ini adalah sumbu X ya, berarti X sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0, Z sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 dan sama dengan 2 dan dibatasi oleh daripada ini. Nah, jadi kalau digambar atau mungkin digambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, gimana tuh biar kelihatan enaknya? Nah, yang ini mungkin warnanya kita ganti menjadi lebih ini kali ya. Jangan deh. Nah, begini mungkin kali ya. Oke, sorry. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya. Oke, harusnya ini kelihatan, tapi ya harusnya ketutup dia malah. Ya udah, biarkan aja seperti ini. Jadi berarti bisa kita katakan ada yang berdiri itu adalah Y 0 sampai 2, kemudian yang berdiri itu adalah Y sama apa namanya Z sama dengan 0, kemudian yang di bawah tuh Z sama dengan 0, yang berdiri itu adalah yang X sama dengan 0 ya. Oke. So, berarti di sini kita proyeksikan terlebih dahulu dong ya kan. Nah, tapi sebenarnya nggak usah. Karena apa? Nah, kalau kita lihat sebenarnya juga kita tahu bahwasanya untuk X-nya di sini kan juga udah ketahuan ya bahwasanya untuk X-nya tuh ada di sini nilainya 1 nih. Di bagian sini nih. Di bagian sini nih kan dia ada motong begini kan ya. Nah, begini nih. Jadi ini kalau dilanjutin ini juga ini adalah X sama dengan 1. Di bagian sini nih X sama dengan 1 ya. Oke, di sini X sama dengan 1. So, kita peroleh informasi apa? Ya, batasnya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1.
kemudian untuk Y-nya itu adalah paling kecil sama lebih kecil adalah 0, dan untuk Y paling kecil adalah 2, paling besar adalah 2. Dan untuk Z-nya bagaimana? Ya, paling kecil adalah 0 dan paling besarnya adalah apa? Ya, ini kalau dibikin jadinya Z sama dengan 2 dikurangkan dengan 2X. Atau bisa kita rubah dalam bentuk 2 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan X. Ya kan? Nah, ini harusnya apa? Ini harusnya adalah 2 dikurangkan dengan 2X ya. Nah, ini dapat dari mana untuk batas Z-nya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ini dengan sudut pandang terhadap kita bikin lihat dari samping gitu ya. Kalau kita lihat tampak samping, maka kan sebenarnya tampak sampingnya itu kan sebenarnya adalah begini doang nih. Gitu ya. Set begini. Nah, yang diminta itu adalah yang di bagian dalamnya ini nih. Nah, yang di bagian dalam sini kan diakibatkan oleh adanya Z ya, tanpa kita lihat daripada sebelah kanannya. Yang ini adalah Z sama dengan 0, ya kan? Kemudian yang di atas itu yang ini itu disebabkan oleh yang namanya Z sama dengan 2 kurang 2X. Jadi untuk batas Z-nya ya harusnya seperti ini. Nah, kalau untuk yang batas atasnya adalah si ini kita lihatnya dari atas. Nah, kalau kita lihat daripada atas, kalau kita lihat dari atas itu kan sebenarnya, atau dari bawah boleh ya, maka ini sebenarnya bentuknya adalah sebuah segi empat doang gitu, sebuah segi empat, yang dimana segi empatnya ini ya ini adalah, kalau kita lihat kan berarti apa sih namanya, di sini untuk Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada Y-nya 0, kemudian di sini Y-nya 2. Kemudian untuk yang di sini X-nya sama dengan 0, dan untuk di sini X-nya sama dengan 2. Gitu ya. So X sama dengan 1, X sama dengan 1. Sehingga ya batas atasnya untuk X-nya 1, batas bawahnya 0, dan untuk Y-nya batas atasnya 2, batas bawahnya itu 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 10, jadi untuk soal nomor 10, kalau kita bikin integralnya berarti ingat ya, Z dulu, Y baru X gitu ya. Oke, jadi di sini X-nya paling belakang nih, X-nya 0, terus kemudian 1, kemudian Y-nya adalah bawahnya 0, atasnya 2, kemudian untuk Z-nya untuk bawahnya 0, gitu ya. Untuk bawahnya 0, atasnya apa? Atasnya adalah 2 kurang 2X. Daripada apa? Daripada ini Y, kemudian apa? Berarti DZ, DY, DX. Nah, maka jawaban soal nomor 10 ya nggak ada juga. Nah, saya bingung. Karena apa? Kalau misalnya batas atasnya itu adalah 1 kurang X, itu beda loh gambar grafiknya. Gitu loh. Gambar grafiknya beda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan gambarnya miringnya ini 2 gitu ya. Di bagian sini kan ini 2 gitu ya. 0,0,2. Kemudian kalau di sini kan berarti 1,0,0. Nah, kalau misalnya Z sama dengan X kurang 1, misalnya saya gambar di sini juga, Z sama dengan 1 kurang X, maka yang akan terjadi apa? Ya, sebenarnya sama aja untuk X-nya. Ketika X-nya 0, maka ketika Y-nya 0, maka Z-nya malah sama dengan 1. Dan ketika X-nya sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan ketika kita mau cari Z-nya sama dengan 0, berarti X-nya harus 1 dong. Nah, berarti hasilnya adalah 1,0,0. Jadi benar 1,0,0-nya masih sama. Tapi di atasnya jadi di sini. Masa gambar grafiknya jadi begini dong, miring? Berarti nggak sesuai dengan apa yang digambar kan? Nah, itu takutnya ya. Oke, so itu untuk nomor 10. Dan kita lanjut ke soal nomor 11. Jadi langsung kita eksekusi saja. Nah, oke. Nah, cuman ini gambarnya nggak saya hapus ya. Oke, karena apa? Nanti kalau kita lihat kan itu kita tahu gambar grafiknya gambar apa gitu ya, gambar sebuah prisma segi 3 berarti ya. Oke, soal nomor 11 adalah integral 01 integral 02 integral 02 kurang 2x kemudian y dy dz dx. Nah, oke, so berarti
integral 01, integral 02. Tapi kemungkinan karena berhubung ini ada bentuk Y-nya gitu kan, maka otomatis volume daripada yang ada di sini apakah dia akan sesuai dengan yang biasa kita pakai? Ya tentu enggak. Jadi kita biarkan aja. Oke. Yaudah, berarti untuk soal nomor 11 adalah kurang lebih seperti ini. Berarti yang perlu kita kerjakan apa? Yang perlu kita kerjakan adalah yang di bagian sini nih. Set. Oke. Yaudah, berarti integral 0 atasnya 2 dikurangkan dengan 2x y dy. Ya, aduh, ini salah ini. Ini dz dulu dong ya kan. Dz dulu baru dy. Oke, ini sorry, ini dz dulu. Ini baru dy ya. Oke, berarti y dz nih. Nah, dengan begitu maka apa? Ya, ini hasilnya berarti yz dengan batas atasnya 2 kurang 2x bawahnya 0. Berarti y dikalikan dengan 2 kurang 2x dikurangkan dengan 0. Maka hasilnya adalah 2y dikurangkan dengan 2xy. Ya udah, berarti ini integral daripada 2y dikurangkan dengan 2xy dy dx. So, berarti lanjut lagi. Ini kita integralkan terhadap y dong. Oke. Berarti integral atasnya bawahnya 0, atasnya 2 daripada 2y kurang 2xy dy. Berarti ya berarti jadinya adalah y kuadrat. Y kuadrat kurang dengan yang namanya xy kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Berarti 2 kuadrat dikurang dengan x kali dengan 2 kuadrat dikurang dengan 0. Jadinya hasilnya adalah 4 dikurangkan dengan 4x. So, berarti lanjut lagi. Integral 01 dari 4 dikurangkan dengan 4x dx. Berarti hasilnya adalah 4x dikurang dengan yang namanya 2x kuadrat dengan batas atas 1, batas bawahnya 0. Maka jadinya berarti 4 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan 2 kali 1 kuadrat kurang 0. Jadinya berarti 4 dikurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, jadi ini kenapa kok jawabannya C ya kalau di pilihan gandanya di KJ-nya? Ya karena udah jelas bahwasannya di sini nomor 9 batas. Jadi di sini mungkin nggak tahu ya, entah saya miskonsepsi atau mungkin di sini yang salah. Karena di sini ternyata ada perbedaan di mana? Ya di bagian batas Z-nya. Nah, kalau Z-nya sama dengan 1 kurang X, sedangkan kalau kita lihat dari samping, 1 kurang X dengan 2 kurang 2X gitu ya, itu mempunyai kemiringan yang beda gitu ya. Nah, kalau mempunyai kemiringan yang beda, berarti daerah yang dibatasi pun juga akan berbeda. Kecuali bahkan kalau oke deh ininya sama, tapi kalau misalnya ininya beda, alhasil dia jadi turun begini gambarnya, otomatis nggak sesuai lagi dong dengan daerah S yang dibahas di sini gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi entah mungkin ada prinsip yang mungkin saya nggak tahu, karena kok bisa berubah jadi 1 kurang X gitu. Jadi saya nggak tahu nih alasannya kenapa kok bisa jadi 1 kurang X. Cuman setahu saya yang saya baca di bukunya sendiri, bahwasanya dan emangnya juga saya pahami gitu, mungkin antara saya yang mungkin kurang ngoprek dari mungkin sumber lain, karena apa? Karena kalau saya lihat di bukunya sendiri itu sama kok gitu. Untuk Z-nya ya atasnya sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau ininya udah berubah, otomatis gambar yang ada di sini udah jelas beda, bergambar yang berbeda gitu. Kecuali 2x tambah dengan 2z sama dengan 2. Nah, itu make sense kalau kita bikin seperti ini ya. Oke, so itu untuk nomor 9 sampai nomor 11 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya. Jadi di sini untuk nomor 12 sama nomor 14 diketahui sebuah apa sih namanya, integral lipat 3 dengan S yang daerah dibatasi oleh Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 yang ini nih di bagian bawah ini termasuk lah intinya ya. Jadi ini bagian bawahnya adalah Z sama dengan 0. Kemudian yang tua ini adalah Z sama dengan akar kuadrat daripada X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Nah, oke. Kemudian yang merah ini adalah apa sih namanya, si
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang kita tahu bahwasanya ini kalau adalah bentuk lingkaran yang mempunyai ekspansi terhadap sumbu Z ya. Oke. So dengan begitu berarti langsung kita lihat. Berarti batasnya mana? Ya batasnya adalah tuh yang di bagian dalamnya sini nih. Ya bagian dalam sini nih. Jadi intinya tuh sama seperti di nomor sebelumnya. Itu gambarnya adalah sebuah tabung. Cuma bedanya adalah kalau di sebelumnya kan adalah sebuah kurva kan dalamnya. Kalau ini ada sebuah tabung, di mana tabung di bawahnya ini disebabkan oleh yang namanya Z sama dengan 0, ya kan? Z sama dengan 0. Terus kemudian di sini ada lagi nih, set. Di dalamnya tuh ada sebuah mungkin kerucut atau ya intinya ada limas yang ada limas gitu ya. Ya udah, yang dimana ini mempunyai Z sama dengan akar kuadrat daripada X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Nah, kemudian untuk yang di bagian pinggirannya itu disebabkan oleh yang namanya ini ya, si siapa? X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan begitu ya, kalau kita lihat daripada ini, kalau kita proyeksikan terhadap terhadap si YZ gitu ya, XY misalnya, maka kita punya peroleh informasi bahwasanya apa? Ya batas daripada si Z-nya ini gitu ya, batas daripada Z-nya ini itu adalah lebih kecil sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah dengan Y kuadrat, dan paling kecilnya adalah 0. Nah kemudian kalau misalnya kita mau lihat, ini kita proyeksikan terhadap variabel terhadap sumbu XY misalnya, maka ini kan sebenarnya adalah sebuah gambar yang kalau kita lihat dari tampak atas gitu ya. Kalau kita lihat dari tampak atas, maka ini adalah sebuah dua dimensi yang punya X sama Y-nya, yang dimana ini jari-jarinya satu kan. Nah ini gambar R-nya begini, set. Oke. Nah ya udah. Ini karena berhubung R-nya 1 gitu ya. Oke. Berarti di sini kalau kita bilangnya adalah X, berarti paling kecil gitu ya. Paling kecil itu adalah -1, paling besar adalah 1. -1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Dan untuk Y-nya itu apa? Ada 2. Yang atas sini itu diperoleh dengan cara X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, berarti kita kan mau nyari Y-nya kan. Oke. So berarti ini kalau kita oper jadinya Y kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat. So berarti Y-nya adalah plus minus akar kuadrat daripada 1 kurang dengan X kuadrat. Nah yang bagian atas inilah yang kita sebut dengan yang namanya Y sama dengan wait dulu, pakai biru tua deh. Biru tua juga udah kepake. Oke, begini aja deh, ungu nih. Atasnya adalah Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Sedangkan yang di bawah gitu ya, yang di bawah sini nih, yang di bagian bawah sini itu adalah yang versi minusnya. Y sama dengan minus daripada 1 kurang X kuadrat. Ya, so berarti kita punya batas bawahnya adalah ya itu akar kuadrat 1 kurang X kuadrat sama versi minusnya 1 kurang X kuadrat. Maka dari sini kita sudah memperoleh informasi jawaban apa? Ya bahwasanya daerah integrasi S-nya itu adalah 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 1. Oke. Minus daripada ini lebih kecil sama dengannya lebih kecil ini. Oke. Untuk Z-nya paling bawahnya 0, atasnya adalah X kuadrat tambah ini. Oke. Berarti daerah integrasi S yang ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Ya. Oke. Nah, tapi logikanya adalah ketika kita mengerjakan ini, otomatis ini nanti dibentuknya dalam bentuk apa sih? Gitu ya. Oke, so berarti ini mungkin saya hapus saja. Nah, oke. So berarti maka nanti integral daripada si S ini gitu ya. S X dv, maka ini berarti oke, so mungkin kita lebih spesifikin aja ya. Integralnya ingat ya, Z X Z baru X gitu ya. -1 1, terus kemudian atasnya adalah apa sih namanya? Oke, tapi sebelum itu mungkin nggak Oke, nah gini aja ya.
Oke. Nah, tapi ingat ya, biar nggak sekalian. Oke, mungkin ini yang nggak perlu kita hapus ya. Jadi yang kita hapus adalah bagian ini aja. Oke. Nah, jadi biar apa sih namanya? Biar sih nanti kalau emang kita butuh apa-apa sih di lingkaran ini yang bentuknya mungkin kompleks gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya ini kan sebenarnya bisa kita rubah dalam bentuk koordinat polar. Yang dimana koordinat polarnya itu setara dengan yang namanya R-nya sama dengan 1 dan paling kecil 0. Dan untuk tetanya itu paling besar adalah 2pi karena dia bentuknya 360 derajat dan paling kecil adalah nggak punya sudut. Ya sudah, berarti bisa kita tulis untuk soal nomor 13 ini integral min 1 integral min akar kuadrat 1 kurang x kuadrat terus kemudian akar 1 kurang x kuadrat. Nah, lihat aja bentuknya udah ribet kan. Oke, 0 kemudian akar kuadrat x kuadrat tambah y kuadrat dari x dz dy dx. So, ya kita kerjakan ini terlebih dahulu kan. Nah, oke, so berarti integral bawahnya 0 atasnya dengan akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat daripada x kuadrat tambah dengan y kuadrat daripada x dz. Berarti sama aja kayak xz dengan batas atasnya adalah akar kuadrat x kuadrat tambah dengan y kuadrat, bawahnya 0. Maka ya x dikalikan dengan akar kuadrat dari x kuadrat tambah y kuadrat dikurangkan dengan 0. Ya berarti bentuknya ini akan setara dengan yang namanya min 1, kemudian ini adalah min akar 1 kurang x kuadrat, akar kuadrat 1 kurang x kuadrat, dari apa? X dikalikan dengan akar daripada x kuadrat tambah y kuadrat, dy dx. Nah, tapi kan nyusahin nih, ya kan? Bener nggak? Nah, nyusahin banget. Sehingga kita rubah saja dalam bentuk koordinat polar. Nah, koordinat polarnya ya RD theta kan. Nah, ini kan tetanya nih. Berarti 0, 2pi. Kemudian untuk ini R-nya adalah 0, kemudian 1. Dan ini kita harus rubah dulu gitu ya. Kita harus pinjam dulu. Ini kita harus rubah dulu dalam bentuk yang namanya koordinat polar. Oke, berarti X dikalikan dengan yang namanya akar kuadrat daripada x kuadrat kali dengan y kuadrat. Nah, x itu kan kalau dirubah dalam bentuk koordinat polar adalah r dikalikan dengan cos theta. Nah, ini akar kuadrat daripada ini hasilnya adalah r kuadrat kan. Nah, berarti jadinya adalah r kali dengan cos theta dikali dengan r, maka jadinya r kuadrat cos theta. Jadi ini bentuknya adalah r kuadrat kali dengan cos theta dikalikan dengan r dr d theta. Nah, atau bisa kita tulis ulang 0,2pi 0,1 daripada r pangkat 3 dikalikan dengan cos theta dr d theta. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang D. Nah, kalau udah tinggal lanjutin untuk jawaban nomor 14. Nah, ya udah, berarti kita harus kerjakan dulu dong ya kan. Nah, ini yang di bawah kita hapus saja. Oke. Yaudah, coba kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang di bagian sini dulu nih. Nah, oke, so berarti integral bawahnya 0 atasnya 1 daripada r pangkat 3 cos theta dr. Berarti ini sama aja kayak 1/4 r pangkat 4 cos theta dengan batas atas 1 batas bawah 0. Maka ini sama aja kayak 1/4 kali 1 pangkat 4 dikalikan dengan cos theta dikurang dengan 0. Ya, maka hasilnya apa? 1/4 cos theta ya, 1/4 cos theta. Nah, kemudian berarti ini sama aja kayak integral bawahnya 0 atasnya 2pi daripada apa? Ya, 1/4 cos theta d theta. Nah, ya udah, berarti ini gimana nih? Nah, kita integralkan dulu nih 1/4 cos theta. Nah, kita tahu bahwasanya kan ini kalau diintegralin kan sama, ini sama aja kayak 1/4 kayak dengan integral 0,2pi dikalikan ini cos theta d theta. Berarti ini sama aja kayak 1/4 dikalikan dengan yang namanya integral cos apa? Sin theta dengan batas atasnya 2pi bawahnya 0. Berarti 1/4 dikalikan dengan yang namanya sin 2pi dikurangkan dengan sin 0. Nah, ini jawabannya adalah 0.
Berarti 1/4 dikalikan dengan 0, maka jawabannya adalah 0. So, nomor 14 jawabannya adalah Yapsiang C. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, ini udah dikasih kemudahan. Jadi nanti tinggal ini kita hitung aja berarti. Oke, berarti integral 1 sampai 2 ya. Berarti batas bawahnya 1, atasnya 2. Kemudian untuk Y-nya bawahnya 0, atasnya 3X. Nah, kemudian bawahnya itu adalah Y. Kemudian atasnya adalah X tambah 2 daripada 2 DZ DY DX. Ya, so berarti kita cari terlebih dahulu nih. Nah, oke. So berarti integral bawahnya Y, atasnya adalah X tambah 2 gitu ya, daripada 2 DZ. Berarti ini sama aja kayak 2Z dengan batas atasnya adalah X tambah 2, bawahnya adalah Y. Sehingga jadinya adalah 2 dikali dengan X tambah 2 dikurangkan dengan 2 kali Y. Berarti 2X tambah dengan 4 dikurangkan dengan 2Y. Atau ini bisa kita rubah dalam bentuknya menjadi yang 1, 2. Kemudian bawahnya adalah 0, atasnya 3X daripada 2X dikurangkan dengan 2Y ditambah dengan 4 DY DX. Nah, kalau udah ya, tinggal kita kerjakan untuk si DY-nya terlebih dahulu. Nah, berarti integral 0 atasnya bawahnya atasnya 3X daripada 2X kurang dengan 2Y tambah 4 DY. Nah, ini nggak perlu kita rubah dalam koordinat polar. Karena apa? Ini bisa kita integralkan langsung. Nah, kalau yang di nomor 14, 13, 12, ya intinya di nomor sebelumnya itu kita mau nggak mau kita rubah. Karena apa? Yang di batasnya dalam bentuk akar, kemudian yang kita mau integralkan itu juga dalam bentuk akar. Nah, kan riweh tuh ya kan lihatnya. Nah, makanya kita rubah dalam bentuk koordinat polar. Kalau ini nggak perlu. Jadinya berarti ini 2XY dikurangkan dengan yang namanya Y kuadrat tambah dengan 4Y dengan batas atasnya adalah 3X, batas bawahnya 0. Maka jadinya adalah 2X kali dengan 3X kurang dengan yang namanya 3X kuadrat ditambah dengan 4 kali dengan 3X. Nah, kemudian ini dikurangkan dengan 0. Jadinya berarti ini adalah 6X kuadrat kurang dengan yang namanya 9X kuadrat tambah dengan 12X. Berarti hasilnya adalah min 3X kuadrat ditambah dengan 12X. Nah, berarti bentuk daripada yang kita minta daripada di awal ini setara dengan yang namanya batas bawahnya 1, atasnya 2 daripada apa? Minus 3X kuadrat. Nah, ditambah dengan 12X dx. Nah, ini langsung bisa kita kerjakan. Ya, berarti apa? Min X pangkat 3 ditambahkan dengan 6X kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Berarti ini sama aja kayak min daripada 2 pangkat 3 tambah dengan 6 kali dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan min 1 pangkat 3. Nah, ditambah dengan 6 kali 1 pangkat 2. Berarti ini min 8 ditambahkan dengan 6 kali 4 24 dikurangkan dengan yang namanya min 1 ditambah dengan 6. Berarti hasilnya ini adalah 16 dikurangkan dengan 5, maka jawabannya adalah 11. Jadi nilai integral daripada lipat 3 dengan batas daerah S dari 2dV dengan batas S-nya adalah X-nya 1 sampai 2, Y-nya 0 sampai 3X, dan untuk Z-nya adalah Y sampai dengan X tambah 2, maka jawabannya adalah 11. Oke, ya, so dengan begitu berakhirlah untuk tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.